Saya tidak percaya lagi dengan 6.000 ayat itu berarti saya akan dihukum 12.000 tahun. Puyeng-puyeng dah, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tama. Di kesempatan ini Tama suguhkan video dari Pendeta Saifuddin Ibrahim, yang ahli di bidang caci maki. Dia nantang minta dijawab dari pernyataan hapus 300 ayat. Kenapa harus dihapus? Kami umat Islam adem-adem aja, bahkan dengan baca Al-Quran alhamdulillah kami dapat ketenangan. Karena Al-Quran dapat menjawab segala urusan. Al-Quran pedoman hidup kami, sehingga kami terbimbing oleh Al-Quran yang luar biasa. Bila Pak Saifuddin tidak tahu mukjizat Al-Quran, tanya tuh kepada ketiga anak bapak yang soleh-soleh yang telah dewasa. Kenapa Pak Saifuddin stres ya Pak? Karena ditinggal istri selingkuh dengan anak Pak MKC. Kasihan pasti bagaikan petir di siang hari ya Pak. Lalu kenapa Bapak menghina baginda Nabi kami yang mulia? Bapak enggak usah ngiri Pak dengan Nabi kami. Apa Bapak lupa? Kan Bapak juga punya Nabi. Bukannya Paul Zong itu nabinya Pak Saifuddin, kenapa enggak manut sama nabinya? Awas kewalat nanti kalau enggak manut ke Paul Zong, yang lagi kabur ke Belanda. Harusnya ikuti jejak nabinya, bukan ngurusin nabi umat Islam. Coba Pak Saifuddin minta mukjizat Nabi Zong, biar rasa takut dihukum 12.000 tahun tidak terjadi agar Bapak tenang. Baik sahabat, mari kita simak bersama khotbah dari Pendeta Saifuddin Ibrahim. Selamat menyaksikan. Pelaksanaan hukum di Indonesia ini harus adil dan belum terasa. Siapapun gubernur dan itu orang Kristen akan dikriminalisasi oleh hukum, oleh KPK atau apa saja, sedikit saja kesalahan akan ditangkap para pemimpin Kristen ini. Ahok saja, hanya dengan sebuah keplesetan kata yang diedit oleh Buniani, 2 tahun penjara. Al-Maidah 51. Baru 1 ayat. Bagaimana 2 ayat? Saya tidak percaya lagi dengan 6.000 ayat itu berarti saya akan dihukum 12.000 tahun. Puyeng-puyeng dah, saudara. Saya akan dihukum 12.000 tahun. Kalau dikalikan seperti itu. Betapa pelaksanaan hukum di Indonesia. Mau teriak kepada siapa? Saya teriak kepada Jokowi. Tetap saja Saifuddin Ibrahim dikriminalisasi untuk kedua kalinya. Sementara si Somad sudah 4 laporan polisi, nggak pernah ditangkap. Ketika ditanya kepada penyidik Bareskrim, kenapa Somad tidak ditangkap? Jawabannya apa? Dia banyak pengikutnya. Kita takut nanti di demo. Wah. Puyeng-puyeng dah, saudara. Hukum macam apa begini Pak Presiden? Kalau Pak Presiden tidak menangkap ini Somad, tidak melakukan, memerintahkan supaya pelaksanaan hukum ini adil, maka saya tetap bersuara seperti ini. Ini mungkin sebuah kejutan kali ini. Ternyata gua juga setuju sama Uwar soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus, oke. Inilah yang harapan besar saya agar pelaksanaan hukum di Indonesia harus bisa berjalan dengan imbang. Baik minoritas maupun mayoritas harus sama dengan hukum. Lalu saya bagaimana? Ya kalau saya sudah jelas begitu, saudara. Ya sikat sekalian lah. Hukumnya nggak jelas kok. Benar nggak? Hukumnya nggak jelas itu, ya berarti nggak jelas. Kalau saya, ya saya sikat sekalian. Ya saudara ya. Saya langgar semua hukum yang di Indonesia. Berdosa dong Pak? Enggak, karena saya kan sudah jadi warga negara Belanda. Nabi ke-26 memang cerdas. Viral anak Batak ditangkap tanpa laporan ke polisi. Polisi sudah menangkapnya. Ini polisi apa? Kenapa sampai begitu? Hanya main di YouTube. Lepas kontrol bang, aku minta maaf gitu. Ucapannya
Aku menghina Tuhan, Bang. Kata-katanya bagaimana, Bang? Kalau seingatku, Bang, gimana sekarang Tuhan, ku bilang, Bang. Terus biar ku puliti Tuhan, ku bilang, Bang. Ini polisi apa? Kenapa sampai begitu? Hanya main di YouTube, Somad mengatakan bahwa itu kan hanya pertanyaan dari jemaat Gua juga setuju sama Uwas soal ini. tentang salib. Dan itu saya lakukan di kalangan tertentu, kalangan sendiri. Loh, saya juga kalangan sendiri. Video saya itu kalangan sendiri. YouTube ini kalangan sendiri. Salahnya mereka kadrun kaum Muslim kenapa nonton YouTube saya? YouTube ini kalangan sendiri, nggak usah nonton. Biar nggak ada Muslim yang masuk Kristen. Jangan nonton YouTube saya. Kalau ada pemimpin Muslim tersinggung, jawab dong. Jawab video saya. Nyatakan dirimu bahwa kamu adalah kiai ustadz, mampu menjawab itu. Kalau memang saya salah, keliru, coba buat pernyataan. 300 ayat yang mesti dihapus itu. Bilang dong, bilang dong, bilang dong. Katakan bahwa saya salah. Kan saya sudah ungkapkan semua ayat-ayat yang harus dihapus itu. Karena ayat yang menghina dan menista, yang tidak menimbulkan kebaikan, harmonis, toleran. Itu kan yang saya sebut kesalahan-kesalahan sejarah yang ditulis di dalam kitab itu. Saya harus ngomong, belum lagi kesalahan omongan Kanjeng itu di dalam tulisan-tulisan, ucapan-ucapan beribu-ribu hadis. Itu bisa dibuktikan semuanya. Dan saya bisa berani tantang semua yang ngaku-ngaku pintar itu. Siapa? Bisa ngomong. Memang salah dia. Ide-ide omongan saya, video-video saya orang nonton semua. Mana ada nabi naik ke langit sana sampai 7 lapis langit. Nabi ke-26 memang cerdas. Naik kendaraan buruk tanpa helm, tanpa oksigen. Apa nggak rusak muka? Rusaklah mukanya. Mukanya rusak. Makanya gambarnya itu nggak ada tuh di dunia ini, nggak ada gambar. Karena wajahnya sudah rusak, ya kena itu, kena komet, kena serpihan-serpihan planet pecah. Aneh. Untung sudah pinter ya, untung kalian semua sudah pinter gara-gara Nabi ke-26. Ngomong, mana ada Yesus itu Tuhan. Lo sendiri percaya sama Nabi yang ceritanya aneh. Dia ngelihat neraka perempuan semua. Banyak sekali perempuan masuk neraka. Lo sendiri kali. Nabi ke-26 memang cerdas. Lalu kita kumpulkan donasi ya saudara ya. Lalu saya bagaimana? Ya kalau saya sudah jelas begitu saudara. Ya sikat sekalian lah. Pauyong si mata sipit, songong pikiran sempit, lari terbirit-birit penista agama, dihajar saja. Tai Udin Ibrahim, jagoan tukang kawin, ngabur takut miskin penista agama, dihajar saja. Demikian yang bisa Tama sampaikan. Mohon maaf bila Tama banyak kesalahan.
Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membongkar berikutnya manuk berbulu, sop katul mentul-mentul, wak labu membongkar berikutnya.